Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada di seluruh wilayah Nusantara ini atau di seluruh wilayah penjuru dunia ini yang berbahagia. Kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan atau melimpahkan banyak rahmatnya kepada kita semua. Dan sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini adalah pada bulan Agustus, yang pada bulan ini telah diadakan yaitu banyak kegiatan-kegiatan penting di hari ini, di bulan ini, yang tadi pada tanggal yang tadi yaitu juga diadakan yaitu kegiatan baris berbaris atau latihan baris berbaris atau kegiatan baris berbaris atau latihan baris berbaris. Sudah bukan latihan tapi sudah dirayakan, yaitu dilaksanakan, yaitu peringatan kegiatan baris berbaris pada bulan Agustus oleh anak-anak sekolah, oleh siswa dan siswi sekolah. Dan bulan Agustus ini adalah merupakan peringatan dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sejak dahulu diperingati pada tanggal 17 Agustus 1940 diperingati setiap tanggal 17 Agustus, yang bulan ini adalah bulan Agustus, yaitu pada tahun 2024, yang nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 nanti yaitu akan diadakan yaitu upacara peringatan dari proklamasi kemerdekaan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan itu merupakan diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Dan tahun 2024 ini usia dari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sudah berusia, yaitu 79 tahun dari peringatan kemerdekaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu yang sudah dikumandangkan pada
tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu. Jadi genap berusia 79 tahun, dan nanti akan diadakan yaitu peringatan yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, upacara bendera di seluruh wilayah Nusantara ini. Dan hari-hari sesudahnya kadang diadakan yaitu acara kegiatan karnaval, dan kita bisa lihat sendiri misalnya di Desa Kepung ini kemarin yaitu diadakan yaitu misalnya latihan baris berbaris, kemudian kegiatan karnaval. Misalnya di Desa Kepung ini diadakan yaitu kegiatan baris berbaris yang diikuti oleh para siswa dan siswi sekolah, yaitu misalnya diikuti oleh siswa dan siswi SMP Fathahilah, kemudian diikuti oleh SMA Al-Wahid, kemudian MTS Sunan Ampel, dan sekolah-sekolah lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan atau menerangkan tentang kegiatan atau mengulas tentang yang diadakan atau diadakan oleh umat muslim atau umat Islam, yaitu setiap tahun, kegiatan umat Islam setiap tahun, yaitu tentang pelaksanaan ibadah haji dan hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha, dan saya akan membicarakan tentang itu. Walaupun ini sudah bulan Agustus, yang bulan Agustus ini merupakan bulan dari kelahiran saya, yaitu 28 Agustus 2024 ini, 2024 nanti. Dan pada bulan Agustus ini adalah masih mendekati, yaitu di bulan-bulan kemarin, yaitu diadakannya yaitu pelaksanaan ibadah haji dan ibadah yaitu hari raya Idul Adha. Yang hari raya Idul Adha kemarin yaitu dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2024 yang kemarin. Jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 yang kemarin. Dan saya akan bisa menerangkan tentang apa
makna dari ibadah haji itu. Seperti yang kita ketahui bahwa ada, yaitu yang kita kenal dalam agama Islam, yaitu ada 3 jenis ibadah yang kita ketahui, yaitu ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, dan ibadah maliyah. Ada di dalam Islam itu yang dinamakan ibadah badaniyah, ibadah yang menitik beratkan kepada badan, misalnya sholat dan puasa. Kemudian ada ibadah yang menitik beratkan kepada hati, yang dinamakan dengan zikir khafi, misalnya zikir khafi misalnya. Ada ibadah yang menitik beratkan kepada harta, misalnya zakat, infak, dan sedekah. Adapun haji itu adalah merupakan gabungan dari keseluruhannya, yaitu ibadah badaniyah, qalbiyah, dan maliyah, yaitu badan mengikuti, kemudian hati juga mengikuti, dan harta pun keluar. Itu dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan adapun tata cara dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada yang dinamakan dengan syarat dan rukun dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Misalnya dalam melaksanakan ibadah haji itu ada syarat yang bisa diketahui, yaitu misalnya baligh, berakal, beragama Islam, dan sebagainya. Kemudian ada yang dinamakan dengan rukun haji. Yang pertama yaitu ihram, yaitu niat melaksanakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram yang dimulai dari tempat atau yang dilaksanakan di tempatnya masing-masing, yaitu disebut sebagai mikot, yang dinamakan dengan mikot zamani dan mikot makani, yaitu batas tempat dan batas waktu. Batas tempat itu yaitu sudah ditentukan, yaitu tempat dimulai dari niat melaksanakan ibadah haji. Kemudian mikot zamani yang merupakan batas waktu yang telah ditentukan dalam akan melaksanakan ibadah haji, yang sudah ditentukan yaitu awal-awal bulan Syawal dan sampai bulan Zulhijjah, yaitu bisa dibilang sampai bulan Zulhijjah, sampai tanggal 10 Zulhijjah misalnya. Kemudian yang kedua, misalnya wukuf di padang Arafah, kemudian tawaf atau mengelilingi Ka'bah,
sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Kemudian tahallul, yaitu mencukur rambut dari para orang-orang atau saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang terakhir adalah tertib yang keenam. Dan wukuf. Adapun rukun haji ada yang dinamakan wukuf, yaitu berdiam diri di Arafah. Wukuf di Arafah namanya, berdiam diri di padang Arafah dengan tanggal-tanggal di bulan Zulhijjah yang sudah ditentukan. Kemudian ada yang dinamakan dengan wajib haji, misalnya bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, terus melempar jumroh, 3 jumroh misalnya, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Kemudian ada yang dinamakan dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan di dalam pelaksanaan ibadah haji, yang itu sudah biasa dijalankan oleh para orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, umat muslim yang melaksanakan ibadah haji. Yang merupakan rukun haji yaitu tawaf sebanyak 7 kali. Yang merupakan wajib haji misalnya yaitu tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan di seluruh wilayah Nusantara ini tentunya banyak sekali para kaum muslimin dan muslimat kemarin yang melaksanakan ibadah haji, yaitu setiap tahun diadakan pelaksanaan ibadah haji. Yang pelaksanaan ibadah haji ini yaitu sudah dijalankan sejak dahulu, yaitu syariat yang sudah disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu ibadah bagi umat Islam. Dan setiap tahun banyak sekali yang melaksanakan ibadah haji di seluruh wilayah penjuru dunia ini, di berbagai negara, terutama di wilayah negara kita, negara Indonesia ini, juga di negara-negara lain yang melaksanakan ibadah haji, yaitu berkunjung ke negara Saudi Arabia atau Arab Saudi, ke Saudi Arabia atau Arab
Saudi atau Saudi Arabia berkunjung ke kota Mekah sebagai tempat yaitu pelaksanaan ibadah haji itu, yaitu tempat kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kota Madinah sebagai tempat hijrahnya Nabi, persinggahan Nabi, yaitu menyebarkan agama Islam ini, syariat atau agama Islam ini, berkunjung ke kota Mekah dan Madinah. Bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah haji, maka diharapkan bisa menjadi haji yang mabrur, yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah, yaitu bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan lain dari Allah kecuali surga. Itu janji Allah kepada umat Islam atau umat muslim yang melaksanakan ibadah haji. Dan bagi siapa saja bisa melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam atau umat muslim. Anjuran dalam melaksanakan ibadah haji bagi saudara-saudara di negara kita yang sudah melaksanakan haji, maka alhamdulillah saya mengucapkan selamat dan semoga bisa menjadi haji yang mabrur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di desa atau di wilayah kota, mengingat penduduk di negara kita ini sudah banyak sekali, baik di negara kita Indonesia ini maupun di negara-negara lain di wilayah dunia ini. Itu mengenai pelaksanaan ibadah haji. Jadi ibadah haji adalah merupakan gabungan dari ibadah badaniyah, qalbiyah, dan maliyah, gabungan dari ibadah keseluruhannya, yaitu badan mengikuti, hati mengikuti, dan harta pun keluar. Bagi siapa saja yang sudah diberi kesempatan, bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, maka semoga bisa menjadi haji yang mabrur. Yang ini sudah dijalankan oleh para saudara-saudara kita kemarin yang melaksanakan ibadah haji. Dan dalam bulan-bulan haji itu adalah yaitu bersamaan dengan pelaksanaan ibadah hari raya Idul Adha, yaitu yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Yang kemarin adalah pada tanggal 10 Zulhijjah
1445 Hijriah yang merupakan tahun Hijriah. Dan sekelumit saya akan membicarakan tentang ibadah, yaitu hari raya Idul Adha ini, hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha ini, yang kemarin sudah dilaksanakan oleh kita umat muslim ini, melaksanakan ibadah kurban atau ibadah hari raya Idul Adha. Setiap tahun memang diadakan itu, yaitu hari raya Idul Adha. Yang sebelumnya umat muslim dianjurkan untuk berpuasa, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan puasa tarwiyah, dan tanggal 9 Zulhijjah disebut sebagai puasa Arafah. Dan besoknya tanggal 10 Zulhijjah maka diperingati, yaitu hari raya Idul Adha. Setiap masjid-masjid dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha itu melaksanakan, yaitu sembahyang Idul Adha atau sholat Idul Adha, yang diikuti oleh banyak sekali umat Islam di masjid-masjid di wilayah Nusantara ini, di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena masjid-masjidnya ini megah, maka banyak yang berkorban, yaitu misalnya korban beberapa ekor sapi, misalnya 10 ekor sapi di setiap masjid yang dijalankan oleh setiap rumah, yaitu berkorban 1 ekor sapi, kemudian jumlahnya 10 ekor sapi misalnya, kemudian misalnya 10 ekor kambing. Kita bisa mengetahui di masjid-masjid ini, di masjid-masjid kita di seluruh wilayah Nusantara atau wilayah negara Indonesia ini, dan juga di seluruh wilayah dunia atau penjuru dunia ini. Dan ibadah kurban itu yaitu dijalankan, merupakan syariat, sudah dijalankan sejak zaman dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan diteruskan oleh para nabi-nabi yang lain, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap tahun kalau kita mengikuti syariat Islam atau syariat agama Islam, maka kita melaksanakan ibadah kurban itu, yaitu sapi dan kambing. Dan pada saat pemotongan hewan kurban itu, maka kemudian setelah hewan kurban dipotong
dipotong kemudian dibagikan kepada masyarakat atau penduduk sebagai suatu ibadah kurban pada peringatan hari raya Idul Adha itu. Misalnya kita mengambil satu kresek dalam daging kurban itu, misalnya 4 on, 5 on dan sebagainya, kemudian yang dibagikan kepada masyarakat yang di masyarakat sekitar yang mengikuti ibadah kurban itu atau mengikuti ibadah pada hari raya Idul Adha itu. Dan biasanya dibentuklah panitia-panitia dibagikan daging-daging kurban itu kepada para penduduk sebagai suatu ibadah tertentu bagi kita umat Islam di desa-desa, di kota-kota yang kemarin saya juga mengikuti dalam pelaksanaan ibadah kurban itu atau pemotongan dan pembagian hewan kurban itu. Dan semoga di bulan kemarin itu, yaitu di bulan Zulhijjah itu, bagi umat Islam atau umat Islam yang melaksanakan ibadah pada bulan itu, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan ibadah hari raya Idul Adha, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan atau perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.